Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Kapanpun saudara terakses dengan channel GKJ Wolo bersama dengan saya Doni Setiawan. Itu adalah wujud anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang terhubung itu sejatinya sedang menerima mujizat Tuhan. Hari ini Minggu 15 Juni 2025. Sebelum saya melanjutkan video di kesempatan kali ini, perlu saya menyampaikan sesuatu yang istimewa. Besok gereja tempat saya ditabiskan, GKJ Tuntang Timur, berulang tahun yang ke-49. Saya pribadi dan keluarga dan segenap jemaat GKJ Wolo mengucapkan selamat ulang tahun. Biarlah berkat Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan terus melimpah membersamai saudara-saudaraku semua dalam melanjutkan tugas panggilan. Selamat ulang tahun GKJ Tuntang Timur. Yang berikutnya, yang kedua, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh subscriber yang telah ikut berperan di dalam terbentuknya, terwujudnya, berkembangnya channel GKJ Wolo. Jemaat juga yang terus memberikan kesempatan kepada saya untuk mengembangkan passion saya, minat saya untuk men-sharekan apa yang saya refleksikan sepanjang kehidupan. Nah, saudara-saudara, di refleksi sabda atau sapaan sabda pada saat ini, meskipun hari ini saudara-saudara sudah berefleksi di tempat ibadah saudara-saudara, saya akan mengajak saudara-saudara untuk kembali berefleksi, kembali ke dalam dengan tema menyadari nafas sebagai jalan pulang menjadi manusia. Menyadari nafas sebagai jalan pulang menjadi manusia kembali. Loh, memangnya selama ini kita bukan manusia secara fisik, tetapi secara panggilan jiwa kita harus jujur bahwa kita seringkali terlalu jauh dari rel yang dikehendaki Sang Pencipta. Saudara-saudara, saya akan mengajukan sebuah pertanyaan. Kapan sih sesungguhnya seonggok daging dengan segala kelengkapannya ini disebut manusia? Saat lahirkah? Atau saat sudah menjadi dewasakah? Atau kapan? Dan apakah seonggok daging dengan segala kelengkapannya ini masih disebut manusia ketika sudah terwujud menjadi jasad? Sekali lagi, melalui video ini saya akan mengajak saudara-saudara semua yang terakses channel ini menyadari keberadaan diri sebagai ciptaan yang kemudian mempredikatisasi diri sebagai manusia berangkat dari teks kitab suci. Kita ini menjadi manusia, disebut manusia yang mengakui manusia. Ciptaan lain, saya yakin mereka nggak tahu kok kalau kita manusia. Kita akan berangkat dari teks kitab Kejadian 2 ayat 7b yang demikian bunyinya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jelas, sebelum dihembusi oleh Tuhan Allah dengan nafasi, dengan ruah, dengan ruh, itu belum menjadi manusia. Sangat jelas ya, dalam narasi tadi, seonggok daging itu baru dinamakan manusia ketika Allah atau Sang Ilahi menghembusi nafas ruah. Karena dalam bahasa Ibrani, nafas itu diterjemahkan dari beberapa kata dengan makna tergantung konteksnya. Bisa berarti nafas atau jiwa, dan juga bisa diartikan sebagai ruh. Selain itu, ada juga kata ruah yang bisa berarti angin, nafas, atau roh. Kata ruah atau kata nafasi juga sering digunakan
dan bisa menunjuk pada jiwa atau kehidupan. Jelas, tanpa ruah, tanpa nafasi, ini hanya seonggok daging, rambut dengan segala kelengkapannya. Dan di sini tekanan saya jelas, nafas adalah kunci. Kalau diandaikan antara tubuh fisik tanpa nafas dengan Tuhan ini hanya bisa terhubung dengan jembatan yang namanya nafas. Namanya jembatan, dia itu menghubungkan. Tetapi pertanyaannya adalah seberapa dari kita sadar dan menyadari keberadaan nafas. Berulang-ulang saya menyampaikan melalui video tentang sadar nafas. Selama ini kita bernapas autopilot, sering tidak disadari. Dalam perjalanan, dalam percakapan, dalam pekerjaan, dalam diskusi kita bernapas. Bahkan saya ini juga bernapas dan saudara yang menyimak ini juga bernapas, tapi nggak sadar. Membiarkan napas ini tanpa makna secara spirit, secara kesadaran. Karena apa? Hanya sekedar keberadaan biologis. Coba saudara tarik napas dengan pelan, lalu kemudian hembuskan. Sadari itu. Nah, saudara-saudara, menyadari napas itu adalah cara untuk kita kembali menjadi manusia. Tadi pagi dalam khotbah di 2 tempat saya menyampaikan bahwa kita terhubung dengan Sang Ilahi itu karena nafas. Kita terhubung dengan Sang Ilahi ketika kita sadar bernapas. Kita bisa dikendalikan oleh Sang Ilahi ketika kita mengelola nafas. Dalam sebuah khotbah saya menyampaikan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, para sedherek sedaya, bagaimana kita bisa menghayati cara Tuhan memelihara kita. Yang pertama, sadari nafas. Karena ketika kita sudah tidak bernapas, kita sudah tidak terhubung dengan Sang Ilahi. Lalu yang sederhana seperti ini, saudara-saudara semua. Kalau mau marah, mau ngamuk, mau nesu, mau berantem, mau yang destruktif, tarik napas dalam. Tarik dengan sadar, lalu tahan, lalu hembuskan. Saya yakin 1.000.000% akan terjaga kesadaran dan marah itu akan segera luruh. Bisa dicoba loh saudara-saudara. Kalau sedang marah atau sedang emosi yang negatif, sedang tidak cocok, sedang tidak matuk, sedang tidak baik-baik saja, ingat, menyadari nafas. Tariklah nafas sepanjang mungkin, paling enggak 9 detik, tahan paling enggak 6 detik, lalu kemudian hembuskan. Nah, dengan terus rutin konsisten menyadari nafas, itu sebagai tanda bahwa kita mulih jalan pulang menjadi manusia yang diciptakan Tuhan, terhubung dengan Tuhan dengan panggilan-panggilan jiwa secara khusus. Ayo saudara-saudara, silahkan praktekkan. Kalau mau marah dengan pasangan, baik suami atau istri, mau marah dengan anak-anak, mau marah dengan mertua atau teman atau saudara karena dirasakan menyakiti, mengecewakan, boleh, tapi kelolalah nafas saudara-saudara. Tarik nafas sepanjang mungkin, tahan sekuat mungkin, lalu hembuskan perlahan-lahan sembari bersabda. Boleh dalam hati, boleh diungkapkan. Aku menyadari hidupku bahwa aku terhubung dengan Engkau, ya Tuhan, ketika aku bernafas. Aku teringat akan kesaksian kitab suci yang
meyakini bahwa aku ada dan sadar itu karena nafas, karena ruah ini. Apa yang saya sampaikan adalah buah dari pengalaman pergumulan sekian waktu. Jadi kalau kemudian saudara-saudara sekali lagi yang terakses, terhubung, ingin mempraktekkan, silahkan rasakan, alami manfaatnya. Capek dengan mengelola napas akan pulih. Ngantuk ketika kita sadar napas akan pulih. Sakit hati, dendam, marah, kecewa akan luruh ketika kita menyadari napas, sadar nafas, mengelola nafas dengan benar. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kemudian dikaitkan dalam cerita Perjanjian Baru, Pentakosta, turunnya Roh Kudus, menurut saya itulah penyadaran kolektif yang dilakukan oleh Sang Maha Kuasa pada jemaat di Yerusalem yang sedang mudik. Pentakosta kan tercurahnya Roh Kudus, tercurahnya ruah kehidupan, nafasi kehidupan. Dan kemudian banyak yang menjadi sadar, dari yang tidak sadar menjadi sadar, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang belum bertobat menjadi bertobat, dari yang pelit menjadi suka berbagi. Cek cerita awal mula gereja berdiri. Mereka membangun komunitas dengan sadar, saling memberi, saling melengkapi, saling menopang, saling membantu. Itu salah satu tanda bahwa manusia terhubung dengan Sang Ilahi. Menyadari napas sebagai jalan pulang menjadi manusia. Terlalu jauh kita pergi dari panggilan jiwa sebagai manusia yang terhubung. Sekian lama kita nggak menyadari napas, bahkan bisa jadi dalam satu hari 24 jam ini tidak ada 5 menit kita sadar kalau kita bernapas dan mensyukuri nafas itu. Kita napas, kita tidur, kita bernapas, kita bekerja bernapas, kita santai bernapas, kita diskusi bernapas, tapi tidak sadar. Mari setelah nonton video ini, saudara-saudara mempraktekkan sadar napas. Kalau saya biasanya menggunakan pola 369. 3 detik ditarik, 6 dibiarkan dengan visualisasi. Oksigen yang masuk itu kemudian terus menjalar ke seluruh tubuh, lalu membersihkan hal-hal yang negatif, membenarkan yang rusak, lalu sisa-sisa atau sampah energi jelek itu dihembuskan. Seperti ini. Praktekkan saudara-saudara. Saudara akan jauh lebih cerah, lebih damai, lebih ngelenggono, lebih ikhlas, lebih glowing secara energi. Sekali lagi ingat, menyadari napas itu adalah jalan pulang menjadi manusia. Boleh protes, apakah aku bukan manusia? Ya kalau manusia hanya disadari sebagai seonggok daging, ya manusia. Tapi kalau menyadari bahwa seonggok daging ini ada Ruh Sang Ilahi yang punya misi khusus. Oke, selamat memulai ziarah hidup dengan sadar napas dalam kehidupan saudara-saudara. Saudara boleh berkomentar, juga boleh berbagi pengalaman. Terima kasih untuk atensinya, karena saudara sampai pada detik ini ketika menyimak video saya, artinya saudara dituntun oleh ruh kehidupan itu. Saudara diberkati. Saya terus akan mengembangkan channel ini. Bagi saudara-saudara yang ingin terlibat, nanti akan saya cantumkan caranya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe. Kembali, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada grup-grup media sosial saudara, karena dengan membagikan ini sebagai sesuatu yang baik, saudara sedang menanam benih-benih kebaikan. Tuhan berkati, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sadar nafas.
Rahayu.